Baik, teman-teman semuanya, kembali lagi di acara kita pada malam hari ini bersama saya Andika dan Laga pada malam hari ini. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana itu stoik, kemudian qanaah juga dan eh, apa yang dimaksud dengan seni merasa cukup ataupun seni tentang mengisi diri. Baiklah, seperti biasa saya akan menanyakan ke Laga, menurut ente gimana stoik, pendapat ente tentang stoik? eh stoikisme ya, stoikisme atau stoa gitu dalam bahasa yang ini yaitu stoa atau stoikisme. Itu salah satu aliran pemikiran atau filsafat yang udah lama gitu, sebelum Masehi. Jadi kalau misalnya kita bilang itu baru enggak, soalnya ini udah lama banget. Sampai sebelum Masehi itu sekitar abad 3 abad atau 1 abad sebelum Masehi itu ini perdebatan. Tapi bukan itu yang kita bahas, tapi tentang pemikirannya yang bisa kita ambil dan apakah sama gitu sama yang kita pelajarin atau gitu. Jadi stoikisme itu eh, gimana pola pikir kita sebagai manusia eh, mengendalikan emosi, gitu, menekan emosi kita terhadap perubahan-perubahan atau di lingkungan kita. Jadi mengendalikan emosi agar kita tuh uh, tidak mudah terpengaruhi oleh perubahan lingkungan. Kadang kita bisa, oh, ketika kita terkena musibah, itu kadang-kadang kita berkelanjutan memikirkan, oh ini musibah, ya Allah ini musibah. Dengan kita menggunakan pemikiran stoa ini, stoikism ini, jadi kita, oh musibah, ya seperti itulah musibah gitu. Nggak usah terlalu dibebani musibah berkelanjutan, nggak kayak gitu. Jadi dari situ kita bisa lebih bersyukur gitu, lebih bisa menikmati hidup kayak gitu. Ya, jadi kan sebenarnya juga kan eh, anda tambahin ya. Jadi Hmm. sebenarnya kan kalau dilihat dari apa namanya dari segi bahasa pengertiannya kan stoa sendiri sebenarnya apa namanya berarti sebagai teras ya ataupun Hmm. namanya beranda lah gitu ya. Karena Hmm. memang pada zaman dahulunya salah satu pencetus pertamanya kan Zeno kalau tidak salah itu dia kan Iya, Zeno. apa, Hmm. bercerita tentang dia membawakan stoicism itu atau stoik ini itu di teras-teras gitu dan apa namanya ya kurang lebih apa sebelum Masehi kan ya. 3 abad sebelum Hmm. Masehi itu Zeno udah mulai ngebawain gimana itu stoik itu. Dan sebenarnya Hmm. yang saya ya ini kadang anak kadang saya ya. Soalnya kan ketemu saya. Jadi anak saya nggak apa-apa lah. Jadi sebenarnya kan kita tuh bilang anak-anak tuh bukan karena hijrah emang bisa bahasa Arab kan. Jadi mungkin nanti viewers paham gitu ya. Nah, sebenarnya kan eh, sebenarnya stoik itu juga bisa berarti merasa cukup, bisa juga Hmm. berarti apa namanya mengendalikan diri gitu ya. Jadi banyak definisi tentang stoik, tapi ada satu hal yang Ana bisa ambil apa namanya ya benang merahnya gitu. Jadi bagaimana menimbulkan keharmonisan gitu antara akal pikiran kita, kemudian antara alam dan Tuhan gitu. Jadi apa menganggap semuanya itu selaras harmonis sehingga Iya, benar. sehingga menimbulkan banyak apa kebahagiaan dan pada akhirnya juga kan merasa cukup, kadang juga merasa apa namanya bahagia dengan apa yang dia punya gitu.
Soalnya kan kadang-kadang sekarang bingung juga kan, kadang-kadang di istilah sekarang tuh ada apa, fear of missing out gitu. Jadi takut FOMO gitu, FOMO. Jadi kayak Iya. Mm. kayak orang lain ngerjain ini, terus kita ikut apa? Kalau kita nggak ngikut tuh kita merasa cemas dan gelisah gitu. Kan kan sebenarnya itu standarisasi yang sebenarnya kita juga nggak perlu ikut kan. Kalau orang lain ngerjain ini, kita juga kan Iya benar. nggak perlu ikut juga kan sebenarnya. Mm. Jadi itu pun menilik dari sejarahnya itu si Zeno pun itu bukan pertama kali yang memakai si Stoicism atau Stoa itu. Dia juga terinspirasi oleh Socrates. Socrates kan dulu saking dia itu hidupnya tenang, bahkan dia itu uh, ketika merasa biasa saja ketika uh, menghadapi kematian kayak gitu. Ketika dia menerima jalan kematian, dari situ uh, si Zeno ini terinspirasi dan mulailah timbul apa sih namanya stoikisme Ya, stoikisme selanjutnya. dan sebenarnya kan kalau kita melihat kepada pengikut-pengikutnya setelah Zeno ya misalkan, dia tuh Hmm. kan ada yang dari kalangan penasihat kekaisaran Romawi, Seneca, ada juga yang Hmm. ada juga yang dari apa namanya, seorang raja. Terus ada pula pengikutnya yang dahulunya budak kemudian dibebaskan. Jadi kan sebenarnya Ya. ketika orang-orang ingin menganut stoik gitu ya, ataupun menganut ya qanaah gitu dalam Islam, sebenarnya kan apa namanya, nggak usah ngelihat background kita apa gitu kan. Jadi apapun backgroundnya kan kita bisa bisa apa, menganut ini juga kan, gitu kan. Hmm. Hmm. Nah, Iya ya, itulah indahnya uh, ketika orang mensangkut pautkan antara qanaah dan stoikisme ini kan. Ini kan indahnya stoik ini, dia itu ada sebelum agama-agama setelahnya itu kan kayak Islam, habis itu Kristen, itu kan sebelumnya. Nah, dan ini diperkuat oleh Islam misalnya kan dengan qanaah gitu. Iya, sama ya kayak gitu. Lebih dipertajam. iya, soalnya kan kalau misalkan kita merujuk dari apa, pengertian qanaah itu sendiri kan, qanaah artinya tuh apa namanya, rodia bima kusimalahu gitu. Jadi kita Hmm. dengan apa yang dia ridho dengan apa yang diberikan kepadanya gitu. Rodia bima Hmm. kusima lahu gitu. Jadi apa yang dia dapat ya dia ridho gitu. Nah itu kan Islam mengajarkan qanaahnya itu seperti itu gitu. Jadi Hmm. kalau misalkan kita merujuk lagi, jadi kita nggak FOMO gitu kalau kita punya qanaah ataupun stoik kan, bener kan? Jadi kayak ya hidup enak-enak aja gitu. Iya. Ini kan FOMO ini kan istilah baru ya. Ya maksudnya dari mungkin 7 tahun ke belakang ini Ya, itu banyak-banyak banyak banget pemuda-pemuda yang terdoktrin gitu kan, yang terdoktrin wah kita tuh kita bisa sukses di usia muda kan kayak gitu kan. Nah dari situ banyak orang-orang yang cuman mengandalkan imajinasinya, terus ketika dia kena apa sih itu namanya gelombang FOMO itu atau wah ikut-ikutan ya kan, terus nggak sesuai dengan realita ya kan, bangkrut dan lain sebagainya, usahanya gagal. Nah di situ banyak orang-orang yang stres dan lain sebagainya itu uh, gara-gara kurang adanya stoicism. Nah, makanya di baru-baru ini itu dimunculkan lagi gitu, biar biar apa gitu ya, biar kita tuh apapun yang terjadi gitu kan, kegagalan atau kebangkrutan dan sebagainya atau masalah hidup yang lain itu bisa bangkit lagi gitu.
Ya dengan mungkin kita mengendalikan emosi. ya mungkin karena munculnya stoik ini juga mungkin karena kebutuhan kali ya. Karena kebutuhan bisa jadi, Kebutuhan. Jadi bisa jadi. banyak banyak orang juga Heeh. yang kayak apa namanya? Apa namanya? Ya butuh gitu, butuh stoik ini. Jadi sehingga banyak eh, naik lagi gitu, viral lagi gitu. Padahal kan ini pembahasan yang sebenarnya sebelum Masehi gitu. Lama banget gitu. Ya sebelum Masehi. Dan kalau di Islam dibahas terus gitu, tapi prakteknya itu wah, baru-baru ini kerasa banget, Terasa banget. ya kan? Nah, Dengan sebenarnya doktrin-doktrin, iya, dengan doktrin apa sih namanya itu, ya gitulah, uh, harus sukses dan lain sebagainya ditekan. Wah ini ekspektasi gambaran hidup anak-anak zaman sekarang tuh, wah bisa nih, nih kan bisa. Nah kayak kayak gitu kadang-kadang tuh ketika terlalu gagal, iya terlalu ekspektasinya terlalu tinggi. Nah, di sini sebagai obatnya gitu. iya jadi terkadang lupa dengan realitas ya. Nah, iya kayak gitu. Terlalu Sebenarnya tinggi ekspektasi. terus kalau kalau membahas lagi tentang misalkan kan tadi ada FOMO. Terus FOMO itu kan lawan kata dari FOMO kan JOMO ya. Jadi joy of missing out. Jadi lu enjoy dengan apa namanya? Dengan lu nggak ikut-ikutan orang lain gitu. Jadi tapi tapi dari apa? Dari pendefinisian FOMO dan JOMO itu seringkali lihat orang lain gitu kan. Nah itu, Jadi kan nah jomo-jomo itu kan eh, apa? Jomo itu kan berarti enjoy juga enjoy tapi orang lain tuh ya sama-sama aja. Iya. Heeh. Nah itu kan sebenarnya ya orang lain melakukan dari definisi itu aja tuh udah ada dua unsur diri sendiri dan orang lain. Sebenarnya Iya, iya. kalau kalau yang paling enak tuh ya udah lihat diri sendiri aja gitu ya. Tapi Nah itu. jadi ya walaupun emang terkadang perlu evaluasi gitu ya. Perlu evaluasi. Tapi merasa merasa cukup istilahnya kalau 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 kita misalkan pakai definisi enjoy oh orang lain gini kita enjoy sama aja tuh kayak kurang ridho gitu jadi Iya. kalau 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 enaknya ridho tuh ya udah apa namanya pendefinisiannya dari tadi Islam yang rodia bimakusimalahu jadi dia ridho dengan apa yang telah diberikan kepada dia gitu Iya. sebenarnya Apa yang diberikan kepada kita. sebenarnya kan Sebenarnya itu aja. definisi FOMO dan JOMO itu sama-sama sebenarnya menurut saya tuh lihat orang lain tetap gitu. Itu yang terkadang jadi bingung gitu. Hmm. Jadi terkesan seolah ketika kita enjoy dengan apa yang orang lain lakukan dan kita tidak ikut-ikutan, tetapi kita tuh seakan-akan terkesan kita tuh masih lihat orang lain gitu kan. Itu kan yang Tapi, sebenarnya masih iya. masih masih apa masih kurang jelas. Nah inilah apa sih namanya itu kan ada pisau kan ada dua mata ya. Ada yang, ini tuh setelah ini stoikisme ini ketika ada kita lagi berkembang atau melakukan suatu perubahan, ternyata nggak sesuai ekspektasi, dia memaklumi gitu, ya kan dia, ini biasa aja nih, mengendalikan emosi dia, ini emang udah apa sih namanya, ya perlu evaluasi lah kayak gitu. Tapi ada juga itu kan bagus, tapi ada juga yang dia menyalahkan dalil, dia menyalahkan dari pengertian dia terlalu mengendalikan emosi berpasrah gitu kan itu kan salah satu dari definisi kan pasrah ya. Apa namanya berserah diri, dia ya udah, uh, kan sama aja hidup juga gini-gini aja. Jangan sampai dengan kayak gitu kita terjebak dengan pemikiran-pemikiran yang kayak gitu. Soalnya ya itu dua mata pisau yang hampir Yang bisa di ini ya, sehingga kita ya iya kayak gitu. Ngapain sih kayak gitu? Kan ujung-ujungnya kita juga bahagia, bukan gitu ya kan? Kita bahagia itu ya
kalau kita bisa bahagia dalam versi yang terbaik, kenapa gitu? Kenapa Oh enggak gitu? iya iya iya. Ya terkadang kan bukan berarti stoik itu juga berpasrah kan sebenarnya. Iya. Jadi makanya kan kalau misalkan di dalam Islam itu sendiri tuh dalam bahasa sehari-hari gitu. Misalkan konata, kamu udah kenyang belum? Nah, ketika kita ditanya, lu udah kenyang? Konata, kamu udah kenyang belum? Nah, itu tuh kan kalau misalkan ditanya gitu berarti otomatis yang apa? Yang ditanya tuh udah makan dulu gitu kan istilahnya kan. Jadi bisa jadi kan bukan bukan pasrah nggak jadi makan, tetapi kan harus kayak tetap apa diusahakan kan gitu. Iya, benar. Soalnya kan kalau misalkan di stoik ini juga kan sebenarnya apa namanya ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal tuh faktor ya yang ada di dalam diri kita yang bisa kita apa namanya ubah gitu loh, yang bisa kita pegang lah gitu. Terus ada juga faktor eksternal yang mana itu tuh nggak bisa kita nggak bisa kita apa ya nggak bisa kita ubah gitu, kayak pendapat orang lain, terus ya kayak aktivitas orang lain gitu, terus kayak kayak apa namanya kayak ya asumsi orang lain terhadap kita gitu. Jadi terkadang kan apa namanya faktor internal dan faktor eksternal ini tuh terkadang mempengaruhi stoik kita gitu. Misalkan kalau kita ingin merasa cukup, ingin stoik gitu kan. Itu kan ya faktor internal dan faktor eksternal juga itu yang gede juga sih kayaknya ya pengaruhnya. Pengaruh banget sih, pengaruh banget. Terus apa ya namanya? Misalkan di dalam Al-Qusairi juga kan dikatakan bahwa eh, Kalau ini masuk tasawuf, oke. kona'ah itu juga kan kayak sesuatu barang yang layafna gitu. Jadi nggak nggak apa nggak akan habis gitu kan, bener nggak? Jadi kayak kanzun kanzun kanzu layafna gitu. Jadi sesuatu barang ataupun timbunan ataupun apa namanya yang istilahnya yang sudah menempat di dalamnya yang mana tidak habis. Nah, apa namanya konsep dari situ kan kita bisa ngambil hikmahnya bahwa oke okay, apa namanya diisi juga gitu si si stoik ini juga gitu, bukan berarti stoik pasrah gitu. Oh ini Iya, bukan seperti itu. terus kan Ya itu makanya, gimana? ya gimana ente. Ya maksudnya jangan sampai ini kan definisi-definisi kayak bahasanya itu kadang-kadang ada orang yang menyalahgunakan gitu. Jangan sampai kita terjebak dalam kata pasrah di situ, ya kan? Tapi kita berusaha untuk mengendalikan emosi kita ketika ada musibah dan lain sebagainya itu buat improvisasi, buat evaluasi diri. Eh, terus juga ada yang mendefinisikan bahwa stoik itu juga apa namanya sebenarnya pertama nih kan Ana tuh apakah stoik ini lebih dekatnya ke qanaah. Terus ada juga bilang stoik ini juga dekat ke tawakal. Terus ada yang dekat ke mubrom. Terus ada yang dekat ke mualaf. Terus pas setelah saya baca-baca lagi ternyata banyak juga hubungannya gitu, nggak hanya qanaah, tidak hanya merasa cukup. Ternyata stoik ini juga apa membahas tentang kebahagiaan dan keharmonisan gitu antara hidup kita, alam dan kepada Tuhan. Dan Tuhan. Nah, jadi sebenarnya tapi yang paling enak sih sebenarnya ke qanaah sih ya untuk sementara gitu ya, yang apa namanya si stoik ini. Soalnya kan kalau misalkan kita lihat juga ke mubrom itu kan sesuatu takdir yang tidak bisa diubah. Terus kamu alak itu apa namanya
mualak tuh apa, tersangkut, bukan tersangkut apa, mualakun, Eh, ter tertempel lah gitu ya, tertempel tertempel. kepada Tuhan gitu kan. Terus tawakal, tawakal tuh ya apa, sebenarnya enggak berserah diri gitu. Jadi istilahnya Tuhan sebagai wakil kita, kita berserah diri kepada Tuhan. Makanya yang sebenarnya yang relate tuh qanaah gitu kan. Jadi Yang paling, ya paling pas gitu ya. bahasa. Soalnya kan kalau misalkan nanti mendefinisikan ke orang banyak, ke para masyarakat, ke para viewers ini juga, misalkan panjang-panjang banget kan bingung juga gitu. Udah aja qanaah, stoik ya merasa cukup dengan apa yang ada gitu. Ini salah satu kalau misalnya kita bilang sekarang wajib sih setiap orang menganut, ya diwajibin ketika dengan ini ya konsepnya bukan pasrah gitu. Itu wajib banget. Tapi kalau misalnya ada orang yang mau pasrah ini, ya itu bukan itu. Tapi kalau misalnya kita mengambil positifnya, itu pemuda sekarang itu perlu banget. Karena kenapa ya banyak orang-orang yang saking tidak bisa apa namanya, beradaptasi dengan lingkungan, dengan perkembangan zaman, dia ya udah gitu pasrah. Dan banyak yang udahlah, eh, gini tuh susah, jadi dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, aturan-aturan sosial kayak jadi pencuri dan sebagainya. Itu kan salah satu bentuk bahwasanya dia nggak pede, ya kan, dia nggak bersyukur dengan sesuatu yang dimilikinya. Habis itu dia bergerak dengan apa yang dia punya. Ya juga juga kan kalau kalau kita melihat dari data juga 2 dari 5 pemuda itu kesehatan mentalnya sekarang terganggu ya, benar ya. Jadi ya, kesehatan mental juga sekarang merupakan isu yang yang harus diperhatikan gitu. Jadi di luar mah kita misalkan misalkan di luar kita lihat oh dia senyum-senyum aja, bahagia-bahagia aja, tapi bisa jadi di di belakang dia stres gitu kan. Apa? Iya, coba kita lihat tuh, kita berapa orang Indonesia yang pengen pergi ke Jepang, ya kan? Iya iya. Iya kan, iya kan, nih ya kan. Yang Tapi yang kita viral lihat, di TikTok ya. Yang ya ya iya, yang viral di TikTok karena Jepang sepi, iya, depresi. iya itu Jepang sepi. Kita nggak tahu, ternyata faktanya Jepang itu salah satu negara yang paling banyak orang bunuh diri, ya kan? Padahal kita, enak ya hidup di Jepang, enak ya kan? Bukan cuma Jepang, di Amerika kita lihat, Amerika, Amerika negara maju, ya kan? Inggris negara maju, Prancis apalagi, ya kan? Ternyata ketika kita lihat faktanya, apa sih yang kurang? Secara materi mereka ada, secara, kalau pokoknya kita pikir kebahagiaan itu sudah terjamin kalau misalnya dilihat dari materi, tapi enggak, ternyata banyak uh, kriminal, pembunuhan, bunuh diri, ya paling gede ya bunuh diri. Apakah itu mereka, ya itulah kan kayak gitu, mungkin mereka kurang ada sifat pengendalian emosi, ya kan, kurang rasa bersyukur, qanaah, kayak gitu. Ya ya kan, ya benar-benar juga sih kayak kata ente tadi bahwa dari qanaah juga apa bakalan lahir juga rasa bersyukur juga sih. Itu juga sih penting juga sih. Hmm. Hmm. Kalau kalau kita nggak bersyukur tuh ya nanti daripada negatif thinking mendingan bersyukur kan daripada negatif terus. Iya, Bu. Soalnya kan manusia mah manusia kebanyakan ya manusia terkadang ada sisi-sisi negatif thinkingnya gitu kan. Jadi daripada daripada terus berpikiran yang aneh-aneh negatif thinking ya bersyukur aja gitu. Jadi ibaratnya me, memudahkan oh bersyukur udah wes gitu, udahlah bersyukur gitu kan. Iya, terus itu uh, penting banget. terus apalagi yang Gimana? ente utarakan. Ya, gimana kalau kita
sambil ini ya, ya jangan lupa ngopi lah kayak gitu, sesibuk apapun ya kayak gitulah ya kan. Iya, yeah, Jangan benar. sampai kita lupa ngopi. Dikasih mulu ya, hidup itu jangan terlalu serius-serius gitu, Eh, jangan terlalu serius-serius ya, sekali-kali pendinginan otak itu perlu. ngopi sih, ngopi sih. Ya nggak, ngopi lah. Ngopi. Kenapa? Kenapa dibalikin? Parah banget. Iya sih, iya ya. Iya. Terus apa ya? Sebelum penutup, ya penutupan sekarang apa yang mau ente pesan, apa pesan lah gitu untuk para viewers ini, apa yang mau ente ingin sampaikan? Silakan. Apa ya, mungkin simpel aja sih, mungkin kalian dari kita semua guys, kita menganggap stoicism itu benar atau salah, itu anggapan kita berbeda-beda ya kan, dari definisi aja beda-beda, tapi intinya satu, jangan lupa bahagia kan gitu. Stoicism, kita nggak menganut stoicism apalah, yang penting inti bahagia, udah. Itu sih inti dari kita belajar stoicism sama enggak, kayak gitu. Iya. Jangan lupa bahagia. Baik. Hmm. Kalau dari kalau dari saya paling menambah. Dan bersyukur ya, Oh, dan bersyukur. ya, kalau kalau dari saya paling menambahkan bahwa tambahan buat dari yang psikologi Islamnya tuh bahwa kan kesehatan mental ini tuh sangat terganggu ya pemuda-pemuda sekarang. Nah, stoik ini juga bisa dijadikan apa ya sebagai penambahan pengetahuan baru lah gitu loh yang bisa dipakai oleh para viewers ini juga supaya berguna gitu. Jadi kita nanti dalam hubungannya dengan pekerjaan, dengan apa namanya di sekolah ataupun di kuliah di kampus, eh, apa filsafat stoik ini ataupun qanaah ini itu bisa dipakai lah untuk apa namanya supaya hidup tenang bahagia, terus tadi kan kata laga juga bersyukur. Itu sih kalau dari Ana ya. Baik, udah itu aja, ada lagi ente? Udah kayak. Baik. Kalau gitu sekian untuk episode pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ajamsa, Laga Ajamsa yang udah mau ngobrol bareng-bareng, dan semoga apa yang kita obrolkan pada malam hari ini juga berguna untuk para viewers yang menonton, dan untuk para viewers jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Terima kasih. Terima kasih juga buat Laga. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi